Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Bernatasari, atau kalian bisa menyapa saya dengan Bu Indah. Saya di MTS Bali mengampu mata pelajaran BK atau bimbingan konseling, dan juga nanti ada mata lain yang akan Bu Indah sampaikan, yaitu seni budaya. Tapi untuk di materi mat sama kali ini, Bu Indah akan menjelaskan tentang anti-diskriminasi. Sebelumnya, apakah kalian ada yang tahu tentang diskriminasi? Oke, kalau belum tahu, kita lanjut aja ya. Apa sih diskriminasi itu? Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan individu atau kelompok tertentu. Maksudnya di sini, jadi kita itu misalkan bertemu dengan orang di mana aja, terus kita membedakan individu itu misalkan berbeda. Kok dia hitam sih? Kok dia pendek sih? Oh, kok dia kurus sih? Nah, itu merupakan bentuk diskriminasi. Jadi kita membedakan mereka. Terus kayak misalkan, kalau sama orang hitam nggak mau temenan. Nah, jadi maksudnya diskriminasi itu adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan individu atau kelompok tertentu. Oke, next, lanjut. Nah, ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, jenis kelamin, ras, agama, dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik, atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindak diskriminasi. Jadi, misalkan kita suku Jawa, terus kemudian bertemu dengan suku yang dari luar Jawa ya, seperti dari Papua, atau dari suku Batak, atau dari suku mana. Nah, kita membeda-bedakan, nggak usah lah temenan sama mereka, nggak usah lah kita dekat-dekat sama mereka, soalnya dia bukan dari golongan kita. Nah, seperti itu kita sudah melakukan tindakan diskriminasi. Contoh lain dari ras jenis kelamin, misalkan dari perempuan, seperti kayak anti, males main sama anak laki-laki, atau yang laki-laki males main sama anak perempuan itu biasanya manja atau apa. Nah, itu kita juga sudah melakukan tindakan diskriminasi. Atau contoh lain dari ras, agama, kepercayaan. Nah, di Indonesia ini kita ada beberapa agama ya, Islam, Katolik, ada Hindu, Buddha, dan lainnya. Nah, sebagai warga MTS otomatis kita agamanya Islam. Nah, karena agamanya kita Islam, terus kita kayak memandang sekolah lain yang mungkin sekolahan Kristen, sekolah Katolik, atau orang yang beragama lain. Jadi kita kayak nggak mau lah sama mereka beda golongan sama kita. Nah, itu juga merupakan tindakan diskriminasi. Ya, next, lanjut. Nah, ini ada gambar-gambar contoh diskriminasi. Misalkan itu ada 4 anak yang berkelompok. Nah, dia membiarkan satu temannya, mungkin temannya itu berbeda, atau entah temannya itu tuh ada kekurangan apa atau apa. Nah, terus itu seperti disisihkan dan tidak diajak berteman. Ya, kalian bisa lihat dari contoh gambar tersebut, itu juga merupakan bentuk diskriminasi. Nah, pengertian diskriminasi menurut ahli. Yang pertama ada dari menurut Theodorson dan Theodorson 1979, pengertian diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu.
biasanya bersifat kategorikal atau aktivitas seperti ras, suku, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, perbedaan, intinya membeda-bedakan perilaku yang tidak seimbang karena mereka berbeda ras, mereka berbeda agama, itu kita kayak membeda-bedakan, seperti kayak menjauhi atau mungkin tidak mau dekat-dekat, atau mungkin kita menyisihkan, itu merupakan tindakan diskriminasi. Kalau menurut PBB, diskriminasi adalah perilaku dan tindakan yang dilakukan berdasarkan perbedaan dalam kategorisasi yang dibuat oleh alam atau masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya. Intinya masih sama ya, yaitu perilaku dan tindakan yang dilakukan berdasarkan perbedaan. Jadi intinya itu, perilaku tindakan yang dilakukan berdasarkan perbedaan itu merupakan tindakan diskriminasi. Nah, jikalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara yang dilakukan berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Ini perbedaan perlakuan. Masih sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Misalkan kita ada teman yang agamanya berbeda, kita seperti menjauhi, tidak mau berteman, itu merupakan sebuah tindakan diskriminasi. Nah, untuk diskriminasi ini ada beberapa ya. Yang pertama, diskriminasi umur. Nah, biasanya seperti anak-anak yang sudah MTS ini kan sudah menginjak fase remaja. Nah, kadang diskriminasi terhadap anak-anak kecil, anak-anak TK. Apa sih anak kecil? Kamu bisa apa? Kamu tahu apa? Nah, itu juga merupakan bentuk diskriminasi dari diskriminasi umur. Kalau diskriminasi gender, itu hanya berkaitan dengan jenis kelamin. Misalkan tadi sudah sempat sampaikan di awal, misalkan laki-laki malu main sama anak perempuan itu manja. Bagaimana? Itu juga termasuk diskriminasi gender. Diskriminasi kesehatan. Nah, ini maksudnya diskriminasi kesehatan. Misalkan seseorang ada yang sehat, terus ada orang sakit malah dikatain, malah dibully. Nah, bukannya didoakan cepat sembuh, tapi malah dikata-katain. Itu merupakan bentuk diskriminasi dari diskriminasi kesehatan. Diskriminasi ras. Ras itu bisa termasuk suku, bisa termasuk itu ya, dari ya suku dan pokoknya yang dari perbedaan itu. Misalkan ras warna kulit putih sama ras kulit hitam, terus mereka seperti kayak membuli, tidak mau berteman, tidak mau mendekat, atau misalkan berteman pun kayak saling gerindel, dia konco kok ireng, kok ini, itu juga termasuk diskriminasi ras. Diskriminasi agama. Nah, ini tadi seperti yang perbedaan agama, misalkan punya teman beragama Hindu, kok agama Hindu itu kok seperti ini sih? Kok nggak seperti di agamaku yang seperti ini? Nah, itu juga termasuk diskriminasi dari diskriminasi agama. Nah, ini ada contoh gambar dari diskriminasi ras ya. Itu ada ras kulit hitam dan kulit putih. Nah, seharusnya sebagai skala manusia, ras kulit hitam dan kulit putih tetap harus tidak boleh terus membeda-bedakan, kan nggak mau sama yang kulit hitam, nggak mau sama yang kulit putih. Kita sama-sama manusia sebagai makhluk sosial. Jadi meskipun ada perbedaan ras, ada perbedaan suku, perbedaan warna kulit, kita tetap harus berteman. Jangan sampai ada tindakan diskriminasi. Jadi, dari contoh diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari.
guru yang terlalu memperhatikan murid-murid cerdas. Nah, kadang ada kan guru yang memperhatikan murid cerdas. Misalkan ada murid yang kurang cerdas, kayak, kamu tuh kok nggak bisa-bisa sih diajarin. Masih ada guru yang seperti itu. Tapi semoga di MTS Subandi ini tidak ada guru yang seperti itu ya. Dan semoga tidak ada dan jangan sampai ada. Karena itu merupakan tindakan yang tidak baik. Nah, terus ini, rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan kepada pasien miskin. Kadang ada, misalnya rumah sakit yang punya uang, langsung masuk, langsung diperiksa. Yang tidak punya uang, dibiarkan saja. Nah, itu juga tidak boleh. Karena kan yang namanya rumah sakit itu kan menolong ke keselamatan nyawa orang. Nah, itu seharusnya bagaimana tindakan seperti itu adil, meskipun pasiennya tidak punya uang atau yang beruang, itu tetap harus diberikan pelayanan. Terus ini, ada lagi, anak yang berpenampilan tinggi menjadi bahan olahan. Ini sering sekali terjadi di sekolah. Tapi kita berharap di MTS Subandi tidak ada yang memperlakukan seperti itu. Misalkan ada teman kalian yang mungkin sedikit penampilannya itu, atau mungkin penampilannya kurang menarik, terus kalian kayak mengolok-olok, kalau orang itu nggak jauh, nggak ini, nggak itu tidak boleh. Sebagai misalnya kita itu berteman dengan melihat penampilan, mungkin temannya cucu, mungkin temannya ibu tidak tahu apa-apa, tidak harus menjadi teman yang baik dan sampai terjadi tindakan diskriminasi. Semoga di MTS Subandi ini tetap bisa ya berteman tanpa membedakan dari penampilan, ras, suku, atau ya berteman yang baik, dan sampai terus tidak mau berteman atau malah mengkait-kait, itu tidak baik dan merupakan tindakan diskriminasi. Contoh diskriminasi golongan pada satu orang. Berteman, bergerombol banyak, yang misalkan anak-anak gaul yang banyak. Kemudian ada anak satu cucu, mereka kayak menjauhi. Bukannya kita rangkul, kita ajak bermain, kita ajak bersama, lalu malah dibiarkan sendiri. Itu tidak baik ya, dan merupakan contoh diskriminasi. Sekarang kita akan bahas tentang penyebab dari diskriminasi. Yang pertama, mekanisme pertahanan psikologi. Nah, kadang terjadinya diskriminasi, misalkan di seorang anak yang dia itu mungkin secara psikologi agak terganggu atau terkena terus kemudian dia merasa dibully, terus dia merasa dibully oleh teman-temannya, kemudian dia seperti kayak melawan, dia melawan, dia tidak terima dan dia malah berontak. Nah, itu merupakan mekanisme pertahanan psikologi seseorang. Untuk itu diskriminasi itu adalah perlakuan yang tidak baik. Jadi misalkan terjadi, otomatis seseorang yang didiskriminasi itu juga pasti akan melakukan mekanisme pertahanan dan otomatis akan terjadi diskriminasi selanjutnya. Yang kedua yaitu perasaan kecewa. Dan seorang yang kecewa, kadang dia kayak mungkin pas dia kecewa di dalam kehidupan rumahnya, bagaimana, terus dia kayak di luar rumah, dia seperti kayak meluapkan perasaan kecewanya dengan seperti mengalahkan temannya, membuli temannya, bagaimanapun itu untuk meluapkan rasa kecewanya. Nah, kadang banyak anak-anak yang kurang dari orang tua, dia kecewa itu bukan untuk setelah jadi seperti dia agak nakal, terus kemudian mengelak temannya, dan mungkin menyuruh temannya, sebagai meluapkan perasaan kecewanya. Jadi sejarah maksudnya di sini, jadi seorang anak yang
melakukan diskriminasi itu ya mungkin sudah dilatar belakangi karena adanya sesuatu, entah yang mungkin tadi mekanisme pertahanan psikologi atau perasaan kecewa, memang sudah ada latar belakangnya. Dan masalahnya kenapa dia jadi anak seperti itu yang mendiskriminasi orang lain? Ya karena dia mungkin pernah didiskriminasi, terus kemudian dia kayak punya perasaan balas dendam, kemudian dia mendiskriminasi orang lain. Nah, terus itu yang keempat ya, perasaan tidak selamat atau rendah diri. Jadi anak ini yang melakukan diskriminasi mempunyai perasaan tidak selamat. Jadi misalkan dia tidak melakukan diskriminasi, dia seperti kayak terganggu atau merasa rendah diri, dia merasa percaya diri, dia oke, kemudian dia malah mendiskriminasi. Ini yang pertama ada persaingan dengan eksploitasi. Nah, ini sebenarnya kayak diskriminasi dengan apa yang persaingan dan eksploitasi ini mungkin dari suatu kelompok A dan kelompok B menjadi bersaing, kemudian terjadilah tindakan diskriminasi. Nah, ini yang keenam ada corak sosialisasi. Maksudnya di sini corak sosialisasi yaitu cara bergaul. Sosialisasi itu kan bergaulnya. Yang pendiam seperti introvert sama anak yang extrovert. Terus yang anak extrovert ini lalu introvert terlalu pendiam, terlalu cukup, terlalu turun. Dari corak sosialisasi itu juga kita menyebabkan diskriminasi. Bagaimana cara menghindari terjadinya diskriminasi? Yang pertama, menunjukkan sikap toleransi. Toleransi itu apa? Saling menghargai. Jadi kalau kita punya sikap yang tinggi, otomatis dengan adanya perbedaan, adanya kesalahpahaman, adanya perbedaan pendapat, kita mampu menghargai dan tidak terjadi diskriminasi. Terus yang kedua, menghargai pendapat dan mengenai pemikiran yang lain. Dari orang A dan orang B, punya pendapat atau pemikiran yang berbeda. Bagaimana agar tidak terjadi tidak terjadi diskriminasi? Harus menghargai pendapat. Ada orang berpendapat pendapat itu tidak terima itu. Untuk menjadi terjadi diskriminasi itu yaitu saling tolong menolong. Itu kita menunjukkan sikap empati dan empati. Jangan ada orang yang membutuhkan. Ini untuk menghindari tidak mencela atau menghina. Akan ada perang ini bebas itu atau apa itu tidak mencela beda. Ada orang yang seperti putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Kita saja. Saya gendut, nggak mau seperti dia hitam, nggak mau seperti nggak. Untuk menghindari diskriminasi kita sebisa mungkin jangan sampai mencela atau menghina. Dan kemudian tidak melarang ataupun mengganggu. Nah, ini nilainya tentang agama. Bahkan seperti orang Islam itu sholat ya. Masjid. Nah, kalau untuk orang Kristen Katolik, misalnya ada ibadah dari minggu. Kita nggak usah melarang ataupun
meskipun mengganggu, sama-sama menghargai. Kalau kita juga mau dihargai, itu untuk cara untuk menghindari terjadinya diskriminasi. Misalnya kita harus melakukan tindakan diskriminasi. Tindakan diskriminasi itu tidak baik dan tidak benar. Sampai sini sampai sini saja menyampaikan materi diskriminasi. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat.